Tanpa alasan yang jelas Rusia membangunkan kembali tank Objek 279 yang sudah lama tertidur di Museum Tank Kubinka, yang terletak di luar ibu kota Rusia, Moskow. Dari video yang dirilis tanggal 29 Maret tahun 2022, sekilas tak ada yang istimewa dari tank Objek 279 yang sudah kusam dan bergerak sangat lambat. Dikutip dari laman Bulgarian Military, Sabtu, tanggal 2 April tahun 2022, tank Objek 279 dibangun pada tahun 1957 di Kirov Leningrad Plan. Insinyur Rusia menggunakan pengembangan tank ini untuk membuat tank T-10. Tank Objek 279 memiliki berat 66 ton dan dipersenjatai dengan meriam Cannon 130 mm, berbeda dengan tank T-10 yang dibekali meriam 122 mm. Tank Objek 279 membawa 24 peluru meriam dan dapat menembakkan maksimum 7 peluru per menit, berkat sistem pemuatan semi-otomatis. Di atas turret terdapat senapan mesin 14,5 mm dan seluruh sistem senjata memiliki stabilizer terintegrasi untuk penembakan yang akurat. Tank Objek 279 memiliki pengintai optik dan sistem otomatis yang mengarahkan serangkaian pembidik optik, mencakup perangkat optoelektronik siang dan malam, dan proyektor inframerah. Tank Objek 279 dilindungi oleh armor setebal 12,5 inci. Saat itu, pada tahun 1950-an dan 1960-an, baju besi tank Objek 279 bisa disebut revolusioner, karena dibangun dari struktur cor yang benar-benar kokoh. Bentuknya dibuat dengan sudut miring tertentu untuk perlindungan yang lebih baik. Secara terpisah perisai revolusioner elips di sekitar lambung tank cocok untuk beradaptasi dengan cuaca dan dilengkapi proyektil anti-tank atau High Explosive Anti-Tank, HIT. Turret juga memiliki perisai HIT sehingga mampu menetralkan meriam lawan terutama yang tidak bergantung pada gaya penetrasi kinetik. Tank Objek 279 ditenagai mesin diesel 16 silinder yang menghasilkan 1000 tenaga kuda dengan kecepatan maksimum 34 mil dan jangkauan maksimum dengan sekali pengisian bahan bakar hampir 300 km. Tank ini memberikan tekanan tanah sekitar 8,5 pon per inci persegi. PSI, membuatnya sempurna untuk menjelajahi lahan basah, tanah lunak, dan mengatasi beberapa rintangan, seperti landak Ceko. Satu hal yang membuat tank Objek 279 istimewa, bentuk lambung tank yang tidak biasa dirancang sedemikian rupa untuk melindungi agar tidak mudah terbalik jika terjadi ledakan nuklir. Rusia memang merancang tank ini untuk bertarung di medan perang dalam serangan nuklir. Sebanyak 4 kru awak tank juga memiliki sistem perlindungan nuklir, biologi, dan kimia, NBC. Namun, nasib tank Objek 279 tidak berjalan bahagia karena pemimpin Uni Soviet saat itu Nikita Khrushchev lebih memilih memproduksi tank yang lebih ringan. Tank Objek 279 yang berat dilucuti persenjataannya dan tidak dilanjutkan pengembangannya. Hanya ada 3 prototipe yang diproduksi dari model tank ini, yang benar-benar diwujudkan satu-satu unit. Tank Objek 279 berakhir di museum karena pada tahun 1960-an muncul tank T-55-54/55 dan T-62, serta T-64 yang digunakan di medan perang hingga saat ini. Menjadi pertanyaan banyak pihak, mengapa Rusia memutuskan untuk memulihkan tank Objek 279 yang sudah lama tertidur di museum. Ini menunjukkan Rusia telah berhasil menangani masalah mesin yang sudah beberapa tahun terakhir tak bergerak, mendapatkan suku cadang yang baik, serta menjaga lambung tank tetap berfungsi.